Jadi bagaimana hati supaya dapat istiqamah? Jalannya kata beliau, ya, hendaklah hati tersebut pertama mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap semua makhluknya, kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itulah kita akan mendapatkan nikmatnya iman. Kata Nabi, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara yang dalam diri seorang akan dia dapatkan dengannya manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala sesuatu dari selain keduanya. Ya, tidur itu nikmat. Kita cinta tidur istirahat, cinta berleha-leha, tapi sudah datang seruan mau sholat tak ada cerita, tinggalkan semua, pergi berangkat. Ya, itu tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata beliau paragraf berikutnya, ma ashala hadza bid-da'wah. Ma ashala hadza bid-da'wah. Alangkah mudahnya mendakwakan cinta kepada Allah ini. Wa ma as'abahu bil fi'li. Tapi alangkah sulit penerapan dalam praktik. Ya, praktiknya dalam bentuk perbuatan. Ma ashala hadza bid-da'wah, mudah. Kau cinta Allah? Cinta kali pun Ustaz. Cinta kali aku kepada Allah. Mudah. Wa ma asabahu bil fi'li, tapi ketika datang penerapan berat. Ya, fa indal imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Ketika datang ujian, disitulah akan tampak seseorang apakah dia dimuliakan karena lulus ujian atau dihinakan karena tak lulus ujian. Jadi dakwaan semata semua orang mampu, tapi ketika ujian datang, ya, ini kecintaan kepada Allah Tabaraka Taala yang menghalalkan, yang mengharamkan, ya, segala macam perkara haram, misalnya riba, ya, apalagi macam-macam, khamar dan semacamnya. Dia bekerja di instansi yang berkaitan dengan riba, contohnya, ya, berat ketika itu, ya, apalagi gajinya besar. Ya, pangkatnya tinggi, datang ujian, sudah belajar ngaji, oh ternyata ini riba, ini tak boleh, ini haram, ini kezaliman. Ya, ketika itulah teruji manusia. Ya, mana yang dikedepankannya, kecintaannya kepada harta, jabatan, kekuasaan, atau Allah Jalla wa'ala. Wa ma aktsara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu. Ya, alangkah banyaknya, ya, wa ma aktsara, alangkah banyaknya ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu, alangkah banyaknya dalam penerapan keseharian hamba lebih mendahulukan apa yang dia senangi, ya, wa yuhibbuhu wa yahwahu, apa yang dia senangi, apa yang dia gandrungi. Dalam prakteknya, ya, kebanyakan manusia tak mampu benar-benar konsekuen dengan ucapannya cinta kepada Allah. Dia lebih mendahulukan apa yang dicintainya daripada apa yang cinta Allah, apa yang digandrunginya daripada apa yang digandrungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa au yuhibbuhu kabiruhu, atau terkadang dia lebih mendahulukan apa yang dicintai pembesarnya, bosnya, ya, seniornya, kepala sukunya. Au yuhibbuhu kabiruhu wa amiruhu wa syaikhuhu wa ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Dalam praktik keseharian di lapangan, ternyata dia lebih mengedepankan keinginan, kegandungan dirinya, atau pembesarnya, atau amiruhu, ya, amirnya, pemimpinnya, wa syaikhuhu, gurunya, wa ahluhu, keluarganya, ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala, daripada apa yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya, "Bang, jenggot abang potong supaya abang nampak gagah perkasa." "Siap, Dek, potong." Mana lebih dahulukannya? Ada seseorang itu, Ustaz, tak bisa aku pelihara jenggot. Kenapa? Tak suka istriku.
Masih sama istri, takut. Udah nampak saya bagus, jenggotnya panjang. Setelah itu tak pernah lagi nongol. Terus semakin ke atas tumbuhnya, masuk ke dalam. Ya, saya tak tanya-tanya, dia bilang, saya tak bisa lagi pelihara jenggot Ustaz. Kenapa? Istriku tak suka. Bergaduh, berkelahi kami kalau gara-gara jenggot ini. Ngalah aja lah. Lebih mendahulukan istrinya. Allahu Akbar. Lebih mendahulukan bosnya. Ya, kata bosnya, kau kerja. Jumat Pak, berilah aku sebentar Jumat. Enggak, kau kerja. Aku pecat nanti kau enggak. Yalah Pak. Mendahulukan bosnya. Yuhibbuhu au yuhibbuhu kabiruhu au amiruhu. Komandannya bilang ini siap nih. Ya. Inilah penerapan. Fahadha lam tataqaddam mahabbatullah ta'ala fi qalbihi jami'al mahabbi. Orang seperti ini nyata belum mampu dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala kanat hiyal malikatul muammiratu 'alaiha. Ya. Jadi pada hakikatnya bukanlah kecintaan tersebut, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menguasainya. Ya, tidak. Tapi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang menguasainya. Itu yang memerintah, itu yang melarang. Ya, kadang-kadang syekhnya, kadang-kadang gurunya. Ya, kadang-kadang ada tradisinya, kadang-kadang kebanyakan masyarakatnya, itu yang membuat dia bergerak atau tak bergerak, berjalan atau berhenti, membuat atau tak membuat. Ya, walaupun jelas bid'ah, kenapa tak dibuat? Nah, kenapa dibuat? Cumanlah Ustaz, tak sanggup aku dengan tetangga-tetangga ini semua. Apa kata dunia kalau enggak aku buat? Ya, itulah dia. Wa sunnatullahi ta'ala, dan telah menjadi ketentuan sunnah Allah. Mana sunnah adalah jalan yang telah Allah gariskan. Fi man hadza sya'nuhu, untuk orang-orang semacam ini keadaannya, itu orang yang mendahulukan kecintaan selain Allah. Tadi kecintaan Allah, an yang kadda alaihi mahabbuhu, akan berbalik. Ya, apa-apa yang dicintainya itu akan menjadi ya bumerang baginya, ya akan membuat sempit hidupnya. Wa yunghisuha alaihi, ya akan mengotori ya hatinya. Wala yanalu syai'an minha illa binakadin wa tanghisin, tidaklah dia akan beroleh sempurna utuh kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan susah payah, sulit. Ya, dan itu pun tak sempurna. Hari ini bosmu redha kepadamu karena kau jilat dia. Besok dia marah kau dipecat. Bisa enggak? Bisa. Akan berbalik. Orang yang diharapkan cintanya, makhluk yang diharapkan kecintaannya berbalik menjadi musuh baginya. Ya. Maka sulit mencari keridhaan orang. Berkata Imam Syafi'i, irda'un nasi ghayatun la tudrak. Kau mencari kesenangan orang itu tujuan yang tak akan pernah sampai. Sampai hari ini ya, mungkin besok tidak. Mungkin sebulan, 2 bulan, besok 2, 3 bulan, 4 bulan kau dibuang ya. Subhanallah, berapa banyak para menteri-menteri yang begitu dekat dengan raja akhirnya digantung sama raja. Masukkan penjara. Subhanallah. Itulah resiko. Jazaan lahu ala ithari hawa. Ala ithari hawa. Itulah balasan ketika dia mengedepankan hawa nafsunya. Ya, wa hawa man yu'azzimuhu, mengedepankan hawa nafsu orang yang diagungkan, minal khalqi, dari segala macam makhluk, au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Ya, balasan bagi segala macam bentuk kecintaan yang lebih dominan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini kalimat berikutnya begitu indahnya, layak ditulis dengan tinta emas.
Waqad qadallahu ta'ala, sungguh telah Allah tetapkan qadaan la yuraddu, keputusan yang tak akan mungkin berubah, wala yudfa, tak akan mungkin dapat ditolak. Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda, barang siapa yang mencintai sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia tersiksa dengannya dan harus tersiksa. Bisa antum ulangi lagi? Ngeri nih. Ya. Adalah merupakan ketetapan Allah yang tak mungkin dapat ditolak, dirubah. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah disiksa dengannya. Cinta kekuasaan tersiksa. Pagi sore siang malam memikirkan, dapat enggak kursi ini ya, dapat enggak. Stres, belum dapat dah stres dia. Uang udah banyak habis, terkuras, pinjam sana sini, semua bank dah kupinjami, tak naik ini, habis, gagal ini semua, jadi orang gila. Subhanallah, tersiksa. Belum naik udah tersiksa. Udah naik pun tak aman-aman dia, tersiksa. Bahaya ini, kayaknya harus cepat-cepat ini, pulangkan modal ini, bahaya, banyak utang. Subhanallah, semua cara dia buat, ketangkap kawan. Tangkap tangan KPK, masuk penjara, habis, tersiksa, menderita.